Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan permasalahan sistem produksi dan distribusi dari PT Jaba Garmindo. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 9. Ada Amalia Zahra, saya sendiri Dianisa Safina Linson, ada Dianti Galuh Saputri, Dia Dikanda PKL, dan Fahri Nur Hidayat. Baik, saya akan menjelaskan ringkasan permasalahan dari presentasi ini. Salah satu perusahaan garmen yang bekerja sama dengan brand fashion asal Jepang Uniqlo, yaitu PT Jaba Garmindo, menghadapi permasalahan di mana para buruh di PT tersebut terlambat menerima upah mereka. Hal ini diakibatkan oleh buruknya kondisi finansial PT Jaba Garmindo. Kerjasama antara PT Jaba Garmindo dengan Uniqlo juga dianggap bermasalah dalam segi kualitas produk dan pengiriman uang yang berkelanjutan. Selanjutnya ada problem situation. Problem situation pertama yaitu processes, yaitu PT Jaba Garmindo adalah salah satu perusahaan manufaktur pakaian yang bekerja sama dengan Uniqlo di Indonesia. Fokus utama dari PT Jaba Garmindo adalah memproduksi sweater dan garmen. Proses produksi dilakukan dengan mengolah bahan baku berupa material garmen melalui bantuan buruh pekerja di PT Jaba Garmindo. Yang selanjutnya ada struktur, yaitu Fast Retailing Group sebagai pemilik usaha pakaian merek Uniqlo, CEO PT Jaba Garmindo, buruh, pekerja, sama konsumen. Selanjutnya ada konflik, yaitu perusahaan perlu melakukan perbaikan dalam segi finansial yang dianggap bermasalah akibat proses produksi dan distribusi yang kurang baik. Ada juga uncertainties, yaitu permintaan pasar dan biaya produksi. Next. Selanjutnya ada aksi dan reaksi, yaitu melakukan perbaikan pada sistem produksi dan distribusi PT Jaba Garmindo agar dapat meningkatkan kualitas finansial perusahaan. Kemudian ada control, yaitu proses pengiriman dan produksi produk Uniqlo oleh PT Jaba Garmindo. Selanjutnya ada goals dan aim, yaitu perbaikan pada sistem produksi dan distribusi PT Jaba Garmindo agar meningkatkan kondisi finansial sehingga mampu memberikan upah tepat waktu. Ada worldview yang kasus ini menarik perhatian masyarakat di hampir seluruh dunia dikarenakan Uniqlo adalah salah satu perusahaan pakaian yang sangat terkenal. Kemudian ada people, yaitu CEO PT Jaba Garmindo, para buruh PT Jaba Garmindo, dan konsumen produk Uniqlo. Selanjutnya ada problem situation yang relationship, yaitu perusahaan Uniqlo atau Fast Retailing Group bekerja sama dengan PT Jaba Garmindo sebagai pabrik pemasok Uniqlo di Indonesia. Agar dapat memenuhi demand konsumen, PT Jaba Garmindo memperkerjakan buruh-buruh untuk memproduksi berbagai jenis pakaian yang kemudian akan dijual pada gerai Uniqlo di seluruh Indonesia. Kemudian selanjutnya ada resources, yaitu tenaga kerja buruh, material untuk memproduksi pakaian, penghasilan dari hasil penjualan produk. Yang terakhir ada konsekuensi, yaitu pihak Uniqlo memutus mitra kerja dengan PT Jaba Garmindo yang tidak mampu memberi upah kepada pekerjanya. Para pekerja juga melakukan aksi demo yang terkait dengan pengupahan yang diterapkan oleh PT Jaba Garmindo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RPD, di mana pada RPD ini terdapat 17 komponen. Yang pertama ada CEO Uniqlo sebagai structure, kemudian gerai Uniqlo di Indonesia sebagai structure, CEO PT Jaba Garmindo sebagai structure, kemudian PT Jaba Garmindo sendiri sebagai structure dan proses, pekerja atau buruh PT Jaba Garmindo sebagai structure, kemudian ada kegiatan memproduksi sebagai proses, mesin jahit sebagai structure, kemudian kain tekstil sebagai structure, pakaian sebagai output, mobil truk sebagai relationship dan proses, kemudian ada mendistribusikan sebagai proses. Nah, selanjutnya ada distribution center sebagai structure, kerjasama dengan perusahaan lain sebagai structure dan juga relationship, kemudian ada perusahaan bahan tekstil sebagai structure, membeli bahan baku tekstil sebagai proses, warehouse sebagai structure, dan yang terakhir itu ada konsumen produk Uniqlo sebagai relationship. Boleh di next? Nah, di sini terdapat rich picture diagram, di mana untuk meningkatkan kualitas finansial melalui perbaikan pada sistem produksi dan distribusi PT Jaba Garmindo, kelompok kami mengusulkan RPD atau rich picture diagram sebagai berikut. Di mana di sini PT Jaba Garmindo itu harus bekerja sama dengan perusahaan lain dalam proses produksinya. Kemudian PT Jaba Garmindo juga harus memiliki mesin jahit baru untuk meminimumkan pengeluaran dalam membayar biaya pekerja karyawan PT Jaba Garmindo. Selain itu,
PT Jaba Garmindo juga harus memiliki distribution center di tengah-tengah retail Uniqlo, sehingga dapat memangkas ongkos pengiriman yang berlebih. Boleh di next? Baik, selanjutnya di sini ada hierarki sistem, di mana hierarki sistem ini yang paling utamanya yaitu adalah memperbaiki proses produksi dan distribusi. Lalu yang kedua itu ada CEO PT Jaba Garmindo, lalu selanjutnya ada perusahaan Uniqlo dan PT Jaba Garmindo, dan yang paling luar itu adalah lingkungan dan masyarakat. Analisis stakeholder. Nah, di sini kami menganalisis stakeholder itu di mana problem owner-nya di sini adalah PT Jaba Garmindo. Lalu tidak puas dengan kondisi saat ini, yaitu PT Jaba Garmindo merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA yang bergerak di bidang industri manufaktur pakaian jadi. Dalam rangka untuk membayar gaji para buruh tepat waktu, perusahaan akan meninjau ulang pendapatan finansialnya. Salah satunya adalah dengan memperbaiki proses produksi dan distribusi agar ongkos yang diperlukan tidak berlebihan dan pengeluarannya optimal. Maka perusahaan harus mengontrol jumlah produksinya sehingga secara otomatis jumlah barang yang distribusi juga akan optimal. Selain itu, perusahaan juga harus menekan jumlah jam kerja atau beban kerja agar gaji yang dibayarkan kepada buruhnya disesuaikan dengan jam kerja yang mereka miliki. Lalu di sini ada mampu menilai kapan goal tercapai. Nah, perusahaan dapat dinilai berhasil ketika sudah memperbaiki kondisi finansialnya dengan cara memperbaiki sistem produksi dan distribusi agar buruh tidak terlambat untuk dibayar. Dengan memperhatikan tujuan tersebut, perusahaan akan merencanakan ulang sistem produksi dan proses distribusinya. Lalu di sini adalah punya kontrol pada beberapa problem situation. Nah, yaitu PT Jaba Garmindo memiliki kontrol dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan perusahaannya. Lalu siapa problem customer-nya? Yaitu ada PT Jaba Garmindo dan buruh pabrik PT Jaba Garmindo. Lalu di sini problem user-nya ada PT Jaba Garmindo, yaitu dia adalah owner dan manajernya. Dan problem analisisnya seluruh anggota kelompok 9, yaitu ada Amalia Zahra, Diadi Kanda, ada Diati Galuh, Dianisa Safina, dan Fahri Nur Hidayat. Oke, selanjutnya six element. Yang pertama itu ada pengambil keputusan, yaitu CEO PT Jaba Garmindo. Lalu ada tujuan pengambil keputusan atau objektif, memberikan upah yang sesuai kepada buruh di PT Jaba Garmindo. Lalu ada kriteria keputusan atau decision criterion, jam kerja buruh, jumlah produk yang diproduksi, proses distribusi, jumlah pemasukan yang diterima oleh PT Jaba Garmindo. Lalu ada ukuran performansi, kualitas finansial membaik dan para buruh mendapatkan upah tepat waktu. Lalu ada input kendali, alternatif jalur aksi atau alternatif course of action. PT Jaba Garmindo dapat melakukan pengurangan pada jumlah produk yang diproduksi yang tentunya akan mengurangi jumlah jam kerja para buruh serta mengurangi intensitas pengiriman yang dilakukan. Lalu ada konteks, perbaikan finansial melalui sistem produksi dan distribusi pada PT Jaba Garmindo. Nah, selanjutnya ada influence diagram. Di sini ada jenis komponen, simbol, dan komponen dalam sistem. Untuk jenis komponen yang pertama yaitu ada control input, ada decision dan decision rule. Simbolnya itu rectangle atau persegi panjang. Pada komponen dalam sistem yang pertama itu ada distribusi barang, yang kedua ada biaya produksi, yang ketiga ada biaya operator. Lalu selanjutnya pada jenis komponen ada uncontrollable input data, constraint, dan sebagainya dengan simbol cloud. Lalu komponen dalam sistem yang pertama adalah jumlah barang yang diproduksi, yang kedua ada kuota harian produk yang harus dikirimkan, yang ketiga ada harga bahan baku, yang keempat jam kerja reguler, yang kelima jam kerja lembur, dan yang keenam ada rute distribusi barang. Selanjutnya ada sistem variabel, komponen atribut, atau lalu state variable value dengan simbol circle atau lingkaran. Yang pertama ada ongkos bahan baku, kedua harga jual, tiga total biaya produksi, dan empat overhead. Dan yang terakhir ada output dengan simbol oval, yaitu perbaikan sistem keuangan. Nah, ini adalah gambar dari influence diagram. Jadi pada bagian distribusi barang, biaya produksi, dan biaya operator, di bagian rectangle itu tadi adalah decision atau yang bisa kita kontrol. Yang pertama itu distribusi barang itu ke arah ongkos bahan baku, lalu untuk biaya produksi ke harga jual, dan biaya operator ke overhead, di mana kuota harian produk yang harus dikirimkan
lalu ada harga bahan baku dan rute distribusi barang. Lalu ada jumlah barang yang diproduksi, jam kerja reguler, jam kerja lembur. Nah, di sini ada 4 item, circle ini ada ongkos bahan baku, harga jual, total biaya produksi, dan overhead. Di mana tujuan semua ini ialah untuk memperbaiki sistem keuangan. Bisa di next slide. Baik, selanjutnya ke model matematis, di mana ada 15 simbol dengan PD itu pendapatan dalam satuan rupiah, PG itu pengeluaran, D itu demand dengan satuan unit, lalu HJ itu harga jual, P itu profit, JPT jumlah produk terjual dalam satuan unit, PJ pakaian jadi dalam unit, BP biaya produksi, BI biaya inventory, BOH biaya overhead, BBB biaya bahan baku, BTK biaya tenaga kerja, BO kerja outsource, BPL biaya pelatihan, dan BL biaya lembur. Dengan model matematis yang pertama, P sama dengan pendapatan dalam rupiah dikurangi dengan pengeluaran dalam rupiah. Lalu yang kedua, dengan pendapatan sama dengan harga jual dalam rupiah dikali dengan jumlah produk terjual dalam satuan unit. Lalu yang ketiga, untuk PG yaitu atau pengeluaran sama dengan BP ditambah BJ ditambah BOH ditambah BBB ditambah BO ditambah BTK ditambah BPL ditambah BL. Lalu didapatkan solusinya yang menurut kelompok kami solusi yang harus dilakukan oleh kelompok PT Jaba Garmindo adalah melakukan efisiensi pada bagian distribusi barang, biaya produksi dan biaya operator guna untuk memaksimalkan keuntungan yang ada. Sehingga PT Jaba Garmindo harus melakukan beberapa cara, yaitu kami menyediakan 2 cara. Yang pertama yaitu PT Jaba Garmindo harus memiliki distribution center di daerah retail Uniqlo yang berada. Misalnya retail Uniqlo yang berada di daerah Bandung. Proses distribusi PT Jaba Garmindo yang berpusat di Tangerang, Banten langsung mengirimkan pasokannya ke tempat retail Uniqlo yang ada di Bandung. Tentunya hal ini akan memakan biaya karena ongkos kirim yang dibayarkan akan besar. Oleh karena itu, PT Jaba Garmindo harus membuat distribution center di tempat yang strategis dan bertempat di tengah-tengah antara retail Uniqlo yang berada di Bandung, sehingga meminimasi ongkos kirim akan mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, yang kedua itu, PT Jaba Garmindo membeli alat mesin jahit baru dan melakukan kerjasama antar perusahaan. Nah, PT Jaba Garmindo harus menjalin kerjasama dalam bentuk apapun dengan perusahaan lain. Misalnya, dengan memasok bahan mentah tekstil yang ada dari perusahaan lain untuk setelahnya diproses oleh PT Jaba Garmindo dalam bentuk barang jadi. PT Jaba Garmindo juga memerlukan alat mesin jahit baru yang minim operator agar dapat memangkas pengeluaran untuk operator. Nah, dengan maksimalnya keuntungan yang ada, diharapkan sistem keuangan pada PT Jaba Garmindo menjadi lebih baik sehingga dapat membayar upah para buruh yang tertunda. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.